Masih selanjutnya, Mirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa pihaknya segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih pada Minggu lalu. Dalam keterangannya, Ketua KPK mengatakan penetapan ini akan dilakukan oleh lembaganya secepat mungkin usai menggeledah sejumlah tempat. Ketua KPK juga mengatakan tetap akan mengupayakan penetapan tersangka hingga penghitungan akhir total kerugian negara akibat korupsi kuota haji. Hal itu dilakukan guna memastikan bahwa ada kerugian keuangan negara untuk memperkuat persangkaan terhadap para tersangka. Ya pasti kalau target ya harapannya kan sudah positif ya. Tapi kan kembali kepada hasil daripada pemeriksaan dan terhadap dokumen barang bukti yang relevan dengan perkara tersebut. Kalau sekiranya mungkin belum, ya tentu pasti akan masih waktunya diperpanjang. Kemudian yang kedua, ya karena ini penerapannya adalah pasal 213, maka nanti akan dilakukan permintaan audit kerugian keuangan negara ke auditor. Nah, dari situlah nanti dipastikan bahwa ada kerugian keuangan negara untuk memperkuat persangkaan. Untuk mengetahui kondisi bagaimana kelanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji, kita telah bergabung dengan reporter Berita 1, ada Justinus Pat di gedung KPK saat ini. Selamat sore, Justinus. Justinus, bagaimana perkembangan terbaru penyidikan kasus kuota haji di KPK? Kapan rencananya penetapan tersangka dalam kasus ini? Baik, Said dan juga pemirsa Berita 1, sejauh ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis alat bukti yang dikumpulkan baik dari keterangan para saksi maupun barang bukti yang diperoleh dari aktivitas penggeledahan di sejumlah tempat terkait dengan kasus ini. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, sejauh ini sudah ada 4 titik yang dilakukan penggeledahan oleh KPK, termasuk di kediaman dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dan itu juga KPK sudah melakukan penggeledahan di salah satu kantor agen travel berinisial MT dan juga melakukan penggeledahan di kediaman dari salah satu ASN Kementerian Agama di Depok, Jawa Barat. KPK juga sudah melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU di Lapangan Banten. Dari hasil penggeledahan ini, KPK sudah menemukan sejumlah alat bukti yang menjadi petunjuk awal untuk nanti menetapkan tersangka. Barang bukti yang ditemukan itu antara lain adalah dokumen, ada barang bukti elektronik, ada beberapa aset berupa properti, dan juga ada barang bukti berupa kendaraan roda 4 mobil. Dan ini didapatkan atau diperoleh dari kediaman ASN yang berada di Depok, Jawa Barat. Saat ini penyidik KPK masih fokus untuk menganalisis itu, dan nantinya setelah alat bukti ini dianalisis dan KPK meyakini kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka, maka mereka akan mengumumkannya. Ketua KPK tadi seperti yang sudah disampaikan, sudah berkomitmen untuk menyampaikan tersangka dari kasus ini secepat mungkin sesuai dengan alat bukti yang diperoleh. Namun KPK juga sudah memastikan bahwa pihak yang menjadi potensial menjadi tersangka di dalam kasus ini adalah pihak yang memberikan perintah pembagian kuota haji menjadi berimbang 50% antara haji reguler dan haji khusus. Dan juga pihak-pihak yang diuntungkan dari proses pembagian tersebut. Khususnya dalam hal ini adalah pihak travel dan juga oknum di Kementerian Agama yang mengurus haji, khususnya haji reguler dan juga haji khusus. Demikian saya. Baik, Yus, sejauh ini belum ada pengumuman siapa tersangkanya. Apakah artinya masih ada barang bukti atau dokumen yang masih diperiksa, disidik oleh KPK, atau hanya menunggu waktu yang pas saja untuk mengumumkannya? Baik, saya dan juga pemirsa Berita 1, memang KPK sudah menyampaikan bahwa sudah mengumpulkan alat bukti yang ada. Namun alat bukti yang ada masih dianalisis dan sejauh ini hasil analisisnya itu belum diumumkan kepada publik. Dan kemungkinan besar KPK juga akan nanti meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk melengkapi alat bukti yang mereka sudah peroleh. Dan memang KPK waktu itu sudah menjanjikan akan kembali memanggil mantan Menaker Yakut itu terkait dengan kasus ini. Dan mungkin setelah itu nanti akan diumumkan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini.
Baik, Justinus, kita akan nantikan seperti apa perkembangan daripada informasi ini dan siapa kemudian yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Terima kasih banyak informasinya, Justinus Pat melaporkan langsung dari KPK. Selamat